Assalamualaikum, welcome to my channel. Ini merupakan vlog pertama saya. Dan saya kesempatan kali ini di vlog ini saya memutuskan, di vlog pertama saya ini saya memutuskan untuk berbagi pengalaman saya tentang cerita misteri yang saya alami sendiri. Boleh begitu? Jadi saya itu termasuk orang yang sangat suka dan sangat penasaran dengan hal-hal yang berbau mistis, hal-hal dunia lain yang ya pokoknya yang berhubungan dengan dunia lain. Saya sangat penasaran dengan yang seperti itu. Jadi ini bermula dari saya waktu masih kelas 3 SMP. Saya masih duduk di kelas 3 SMP dan hari itu teman saya tapi kelasnya di atas, saya kan kelasnya di bawah, dia kelasnya di atas. Teman saya itu tiba-tiba dia kesurupan. Dia kesurupannya kayak gini, darah, saya minta darah, saya haus, saya minta darah. Dia kesurupannya kayak gitu. Tapi ini cuma berdasarkan cerita dari teman saya loh, karena saya nggak sempat lihat di atas kan. Waktu itu kayaknya saya lagi di kantin ya. Jadi saya nggak sempat kepo-kepo di kelasnya dia. Jadi saya nggak sempat lihat dia kayak gimana. Jadi karena saya emang dasarnya orang yang sangat penasaran dengan hal-hal yang begitu. Siangnya kan kebetulan karena sudah kelas 3 kita ada namanya kelas pengayaan. Dan itu kelas itu nanti kalau sudah pulang sekolah, jadi sekitar jam 2-an. Terus hari itu saya datang lebih awal ke sekolah. Saya langsung naik ke kelas dimana teman saya itu kesurupan. Saya naik, terus pertama saya ngeliatin dulu dari luar kelas. Saya ngeliatin, tapi tidak ada apa-apa. Saya masuk ke dalam kelas, saya duduk di meja guru sambil ngeliatin seluruh ruangan. Dalam hati saya tuh, saya bilang, kalau dalam bahasa logat Gorontalo saya bilang kayak gini, di mana mau nih? Kenapa siapa takut? Maksudnya yang kayak kenapa takut mau ngemunculin diri di depan saya? Kayak gitu. Jadi tadi siang itu, tadi pagi waktu teman saya kesurupan, saya sempat berpikir kayak gini. Kenapa bukan saya yang kesurupan? Kenapa dia yang kesurupan? Terus karena tidak ada apa-apa, saya jalan ke tengah kelas. Diam di situ, lihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Saya duduk di tengah-tengah, di kursi murid yang di tengah-tengah kelas. Saya duduk diam ngeliatin, tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya saya keluar dari kelas itu. Pulang ke rumah, selesai pengayaan, saya pulang ke rumah, mau ganti baju. Saya lihat di bagian punggung saya ini kayak seperti ada bekas kerokan, tapi itu kerokan yang banyak dan warnanya coklat. Kerokan atau pokoknya kayak kerokan banyak kayak gini semua di semua punggung saya. Tapi rasanya tidak sakit dan ya saya semuanya sepertinya cuma sampai di situ. Tapi baru-baru ini beberapa bulan yang lalu kayaknya mama saya cerita, ternyata saya pernah kesurupan, dan itu kelas 3 SMP. Jadi perkiraan saya kemungkinan, tapi itu saya sama sekali tidak mengingat itu. Saya tidak tahu kalau saya pernah kesurupan. Ternyata pernah kesurupan. Saya nggak tahu. Jadi mama saya bilang waktu itu saya sampai nggak masuk sekolah. Ani ingat itu tidak ya? Karena jaga pulang-pulang di Makassar, pulang balik Makassar, bawa obat batuk puang. Iya. Lama kan tidak masuk sekolah itu ya? Kayaknya hampir sebulanan saya harus bolak-balik Makassar berobat sama Ustadz. Dan itu kita dipanggil kayaknya puang. Berobat di situ dan saya nggak tahu apa-apa, saya cuma ingatnya saya berobat ke sana. Saya tidak tahu karena kenapa, apa yang saya tidak ingat itu sama sekali. Dan ternyata waktu itu memang mama saya bilang kalau saya ada yang ngikutin. Nah,
aja yang ngikutin. Jadi tiap maghrib itu saya duduk di depan rumah sambil kayak gini. Bukan kayak gitu, yang kata mama tatapan saya kosong, tapi yang kayak gini. Terus mama saya tanya, Anda dada sama siapa? Oh, sama Oma cantik. Oh, Oma cantik mana? Itu. Satu yang saya ingat ini, saya tiba-tiba terbangun di kamar. Oh, kan saya lagi tidur. Kalau nggak salah itu subuh-subuh, saya langsung bangun kaget kayak gitu. Terus saya lihat kayak ada nenek-nenek, tapi dia pakaiannya pakaian tempo dulu, yang kebaya batik, dan rambutnya digolong di sini. Nenek-nenek itu pendek, terus membungkuk, terus sementara ngeliatin saya. Dan saya langsung tutup mata saya karena saya takut. Itu yang saya ingat, tapi saya sama sekali tidak ingat kalau saya pernah dada kayak gini. Kalau masih waktu maghrib itu, waktu itu saya nggak ingat sampai mama saya bilang itu mata saya di sini hitam, semua hitam pas itu tengah malam. Pokoknya mata saya sudah hitam sekali. Saya melihat ke atas begini terus sampai seisi rumah itu, kecuali yang sudah tidur. Jadi mama saya, oma saya, dan papa saya itu semuanya dengar suara perempuan lagi ketawa-ketawa. Terus di rumah itu bau dupa. Terus mata saya kayak gini, semuanya suara kayak gini, mata bawah mata sudah hitam. Terus papa saya langsung ambil wudhu, sholat di depan pintu rumah. Papa bilang dia kayak merasakan ada semacam getaran, pokoknya kayak yang merinding, tiba-tiba merak menjalar sampai sini, sampai mau ke kepalanya. Terus dia kayak gini, kenapa kok kamu ganggu anak saya? Hah? Allahu Akbar, kayak gitu. Terus tiba-tiba tidak lama setelah itu langsung kayak terdengar suara orang menangis kayak gitu. Sampai di situ pengalaman kesurupan saya. Jadi sebenarnya masih banyak yang lain, tapi nanti kita lanjut di vlog selanjutnya. Bye.